Halo, nama saya Gregorius Gabriel Leo, selaku manajer dari Half Moon Restaurant. Kali ini saya akan membicarakan tentang analisis SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats di bidang pariwisata, khususnya di bidang Business, Food, and Beverage Management. Kali ini saya akan membicarakan tentang salah satu bisnis saya, yaitu Half Moon Restaurant. Sebelumnya saya akan membicarakan dulu apa itu SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu kita untuk mengembangkan strategi bisnis. Apakah kita membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama kita ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strengths, kekuatan, dan weaknesses, kelemahan berasal dari internal perusahaan kita. Hal-hal yang dapat kita kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim kita, paten dan properti intelektual kita, dan lokasi kita. Opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan kita pada pasar yang lebih besar. Kita dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi kita tidak bisa mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ketika kita melakukan analisis SWOT, kita akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita. Perusahaan yang inovatif bahkan melihat di luar jajaran internal mereka sendiri ketika mereka melakukan analisis SWOT dan mendapatkan masukan dari pelanggan untuk menambahkan suara unik mereka ke dalam pertimbangan keputusan bisnis. Bisnis yang menggunakan analisis SWOT untuk menilai situasi mereka saat ini dan menentukan strategi untuk bergerak maju. Melakukan analisis SWOT mirip dengan pertemuan mendengarkan pendapat untuk mengetahui cara yang benar dan salah dalam menjalankan suatu hal. Disarankan untuk meminta setiap orang mencatat dan minta setiap orang diam-diam menghasilkan ide untuk memulai sesuatu. Hal ini untuk mencegah groupthink dan memastikan bahwa semua suara didengar. Nah, sekarang kita lanjut ke Half Moon Restaurant. Kali ini saya akan membicarakan tentang analisis SWOT dari Half Moon Restaurant. Yang pertama, strength. Kita tanggap dalam melayani pengunjung. Waiters kita wajibkan agar berperilaku tanggap, ramah, sopan, dan bertanggung jawab kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan masuk, ketika pelanggan datang, atau ketika pelanggan ingin pulang, mereka mengucapkan salam, mereka mengucapkan selamat datang, mereka melakukan sesuatu tanpa harus disuruh. Itu tanggap, itu kita tanamkan dalam setiap karyawan kita, dalam setiap waiters kita, dalam setiap barista kita, dalam setiap staff kita. Itu semua kita tanamkan, tanggap. Jadi nggak perlu dipanggil berulang-ulang kali untuk melayani pengunjung, nggak perlu. Kalau pengunjung harus manggil waiters berulang-ulang kali kan agak tidak nyaman juga bagi pelanggannya. Terus yang kedua, memberikan suasana yang berbeda untuk makan malam. Half Moon Restaurant hadir dengan konsep yang berbeda dengan restoran pada umumnya. Kita hadir dengan konsep tema-tema yang berbeda pada setiap malamnya. Jadi misalnya hari Senin, malam Senin, kita hadir dengan tema
pantai misalnya. Jadi kita sediakan makanan-makanan yang biasa kita lihat di pantai, atau kita makan di pantai, atau disajikan di pantai, atau makanan yang mendukung kegiatan di pantai seperti barbecue, terus minuman air kelapa muda, seperti semacam itulah. Tiap harinya berbeda, tiap harinya kita ganti, jadi memberikan kesan yang berbeda setiap malamnya. Yang ketiga, mengutamakan kualitas produk makanan. Tentunya produk makanan yang kita sajikan fresh dan terjamin kualitasnya. Produk makanan yang kita sajikan dapat dipertanggungjawabkan, kesegarannya dapat dipastikan segar. Kita membangun reputasi tidak hanya sekedar ingin dikenal sebagai restoran yang estetik atau instagramable. Kita juga pengen dikenal sebagai restoran yang memiliki produk makanan yang terbaik. Di era modern seperti sekarang ini, banyak tempat-tempat, rumah makan, kafe, restoran yang mungkin hanya menjual salah satu dari itu. Mungkin hanya menjual tempatnya aja, hanya menjual konsep. Kita pengen dikenal sebagai restoran yang lengkap, restoran yang instagramable sekaligus makanan yang enak. Terus kita lanjut ke weaknesses-nya. Kita tidak memiliki cukup banyak karyawan jika restoran dalam keadaan penuh. Half Moon Restoran memiliki kapasitas daya tampung yang cukup besar. Jadi kalau dalam keadaan penuh bisa mungkin 100 orang lebih di dalam restoran tersebut. Jadi kita hanya memiliki dalam sehari kita hanya memiliki 8-10 karyawan. Jadi saya rasa itu kurang, karena dengan banyaknya pengunjung, setanggap apapun manusianya juga bakalan capek gitu kan. Ya, kita tidak memiliki banyak waiters untuk melayani semua pengunjung tersebut secara bersamaan. Jadi mau gak mau harus antri, harus agak cukup lama, walaupun tidak terlalu lama ya. Dikarenakan yang kedua, sulit menemukan karyawan yang sesuai kriteria. Kita mencari karyawan cukup susah, karena kita mencari karyawan yang bertanggung jawab, sopan santun, ramah, tanggap, cepat, dan tangkas. Kita gak main-main dalam mencari karyawan, karena kita pengen reputasi Half Moon Restoran tidak turun dikarenakan sekedar kelalaian karyawan waiters ya khususnya. Kita agak perfeksionis memang, tapi demi menjaga nama baik restoran, demi menjaga nama baik restoran tetap di atas, saya berani mengambil risiko itu. Kita lanjut ke opportunities. Kita memiliki konsep yang menarik sehingga berpotensi menarik banyak pelanggan. Saya rasa dengan konsep yang cukup unik, konsep yang cukup berbeda, konsep yang cukup tidak umum di masyarakat, konsep yang berbeda dengan banyak restoran lainnya, saya rasa konsep itu berpotensi menarik banyak pelanggan banget. Kenapa? Dibantu dengan harga yang murah dan
konsep yang berbeda setiap harinya, kita yakin pengunjung akan merasakan pengalaman makan malam yang berbeda setiap harinya. Omong-omong kita restoran dine in ya. Jadi kita restoran dine in dengan konsep yang berbeda setiap harinya. Kenapa kita buat seperti itu? Karena sebenarnya saya orangnya gampang bosanan. Jadi kenapa saya buat seperti itu? Ketika saya datang ke restoran yang enak, makanannya yang enak, saya pengen tiap hari datang situ karena makanannya. Tetapi karena suasananya yang itu aja, nggak lama kelamaan bosan. Jadi ya sesimpel itu aja pikirannya. Kita pengen mengubah tema setiap harinya, kita pengen mengubah tema makanannya setiap harinya, simpel itu aja. Ditambah didukung dengan makanan yang terbilang murah, jadi pas di kantong masyarakat. Kita restoran dine in identik dengan makanan mahal dan identik dengan orang kaya, identik dengan pekerja kantoran, identik dengan orang yang sudah berpenghasilan besar. Kita pengen membuat restoran dine-in yang agak low profile. Jadi untuk masyarakat menengah ke bawah, untuk pekerja jalanan, untuk pekerja sosial, untuk mahasiswa rantau, mungkin atau siswa-siswa SMA, siswa-siswa SMP sekalipun, kalau mau bisa. Kita ingin memberikan range yang cukup luas bagi masyarakat karena segmen targeting kita cukup luas sebenarnya. Kita nggak cuma ngincar yang di atas, kita juga ngincar yang di bawah. Kita babat habis semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kita agak banting sedikit harganya. Jadi saya rasa itu cukup berpotensi menarik banyak pelanggan. Lanjut, terakhir, threads. Persaingan yang cukup ketat di lingkungan sekitar. Nah, masalahnya Half Moon Restoran terletak di pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tepatnya di Jalan Gajah Mada. Di sekitaran Jalan Gajah Mada itu terdapat banyak sekali restoran yang cukup terkenal dan sudah banyak pelanggannya ya, pelanggan setia. Sebut saja restoran Gajah Mada, Pondok Nelayan, Pondok Kakap, restoran Orchard, dan lain-lain. Jadi persaingan yang cukup ketat. Saya rasa itu memberikan persaingan yang positif sebenarnya, tapi di satu sisi negatif bagi lingkungan sekitaran Half Moon Restoran. Kenapa? Persaingannya cukup ketat membuat kita harus bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi untuk mempromosikan, memberikan promo, memberikan diskon, memberikan pelayanan yang lebih, memberikan makanan yang lebih enak tentunya, bukan lebih banyak ya. Kita harus bekerja 2 kali karena kita terbilang baru buka 2019, baru 2 tahun lah ya, baru tahun lebih. Sementara restoran yang lain udah sekitar 5 tahun, 4 tahun. Ya, jadi cukup susah mengalahkan pelanggan setia. Cukup payah untuk menarik mereka supaya menjadi pelanggan setia kami. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.